Jepi saking Lamongan maju mriki. Nah, cekap mriku. Mriku ngono. Pangestune Rama nggih. Dalu niki panjenengan berhasil ngrampungi laku gembleng nggih. Dalu niki panjenengan berhasil ngrampungi laku gembleng. Keberhasilan panjenengan wonten laku gembleng niki minangka bukti. Keberhasilan panjenengan di dalam laku gembleng ini merupakan sebuah bukti bahwa panjenengan mendapat pengampunan dari Rama. Kalau panjenengan tidak mendapatkan pengampunan dari Rama, panjenengan tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam suci sebelum ajal panjenengan. Sebelum ajal panjenengan, hidup tidak akan bisa kembali kepada sucinya selama dia masih bertugas untuk menggerak dan menggerikkan tubuh kita. Namun dalam kenyataannya, walaupun belum tiba ajalnya, selagi hidup masih bertugas menggerak dan menggerikkan tubuh panjenengan, panjenengan bisa berpisah dengan hidup sehingga hidup bisa kembali kepada asalnya, yaitu suci. Itu dikarenakan panjenengan mendapat pengampunan dari Rama. Kalau tidak mendapat pengampunan, tidak akan mungkin apapun upayanya. Kecuali jika panjenengan sudah tiba ajalnya. Dalam artian tugas hidup menggerak dan menggerikkan tubuh panjenengan itu sudah selesai, alias mati. Karena hidup panjenengan sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, sudah mengalami sendiri fitrahnya atau sucinya yang menjadi asal usulnya, maka kesempurnaan abadi, dalam bahasa awamnya dunia akhirat, dalam bahasa spiritualnya hidup dan mati, itu menjadi hak hidupnya panjenengan. Artinya hidup panjenengan punya kuasa untuk tetap berdomisili di dalam tubuh panjenengan semaunya dia. Dia tidak terikat lagi dengan takdir. Dia tidak terikat lagi dengan yang namanya nasib. Bahkan dia tidak dipaksa lagi dengan yang namanya ajal. Pencapaian luar biasa ini hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Artinya tidak bisa diulang hal ini. Karena itu, apapun alasannya, panjenengan harus bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan otak panjenengan, kebersihan hati panjenengan, kebersihan kelamin panjenengan. Karena tiga itu merupakan singgasananya hidup panjenengan yang telah fitrah malam ini,
yang telah mencapai suci malam ini. Jangan sampai ternoda, apalagi terkotori. Jika sewaktu-waktu panjenengan mengalami sakit, panjenengan mengalami keraguan, panjenengan mengalami kebimbangan, panjenengan mengalami takut atau ketakutan, berarti panjenengan punya luput. Maksudnya kesucian panjenengan ternoda di situ. Kesucian panjenengan terkotori di situ. Maka jangan buang waktu. Segera lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Jangan buang waktu, jangan menunda waktu. Jangan mencari-cari luputnya apa, salahnya apa. Jangan mencari-cari penyebabnya apa. Karena itu hanya akan memperpanjang luput panjenengan. Jadi jangan menunda waktu, jangan buang waktu, segera lakukan patrap samadhi mijil sampurno dari awal sampai akhir. Langkah selanjutnya, panjenengan harus meneruskan laku ke suci menuju abadi. Dari suci menuju abadi. Sebelum laku gembleng, panjenengan dalam laku murni menuju suci. Gembleng panjenengan selesai, berarti panjenengan sudah sampai di suci. Namun suci itu belum cukup kalau tidak dipertahankan. Suci, kalau saya ibaratkan sebuah bangunan rumah, suci itu bisa diibaratkan sebuah bangunan rumah mewah, komplit di dalamnya. Namun untuk apa kita punya rumah mewah? Kita punya rumah gedung yang di dalamnya komplit segala-galanya, kalau kita tidak tinggal di dalamnya, tinggal di terasnya. Nah, agar supaya panjenengan bisa tetap tinggal secara langgeng di dalam suci, di dalam rumah gedung mewah tersebut, maka panjenengan harus meneruskan perjalanan dari laku suci menuju abadi. Prakteknya, praktek daripada laku suci menuju abadi. Panjenengan harus berkehidupan baik dan tepat. Karena laku suci menuju abadi adalah kehidupan yang baik dan tepat, bukan selain itu. Laku suci menuju abadi adalah kehidupan yang baik dan tepat. Kehidupan yang baik dan tepat itu seperti apa? Kehidupan yang baik dan tepat adalah melakukan makan dengan baik dan tepat, minum yang baik dan tepat, medang ngerokok yang baik dan tepat, beol kencing yang baik dan tepat, mandi yang baik dan tepat, tidur yang baik dan tepat. Dan itu panjenengan
sudah praktekkan selama panjenengan laku gembleng. Jadi tinggal melanjutkan nanti di rumah kebiasaan-kebiasaan itu. Selain gerak dan gerik yang baik dan tepat seperti yang sudah saya uraikan tadi, panjenengan harus mengutamakan awal tidur dan akhir dari tidur. Karena kehidupan manusia, karena kehidupan manusia itu berakhir dan bermula ketika panjenengan hendak tidur dan bangun dari tidur. Namun bukan berarti makannya tidak penting, minumnya tidak penting, mandinya tidak penting. Dari sekian banyak kehidupan yang baik dan tepat yang sudah saya katakan tadi, itu yang paling utama bagi manusia. Yang paling utama bagi manusia. Dan itu khusus untuk manusia. Selain manusia, terlalu banyak. Khusus untuk manusia adalah makan, minum, medang, ngerokok, nyenek atau jajan, nguyuh, ngising, adus, turu. Dan dari yang sudah saya uraikan tadi, yang paling utama adalah tidur. Karena semua kehidupan, segala kehidupan, bahkan seluruh kehidupan itu bermula ketika kita bangun dari tidur dan berakhir ketika kita hendak tidur. Artinya, kehidupan yang baik dan tepat itu bergantung dari caranya manusia itu tidur. Kalau cara panjenengan tidur baik dan tepat, maka apapun yang sudah panjenengan lakukan sebelum tidur tersempurnakan. Nah, kalau cara panjenengan bangun dari tidur baik dan tepat, maka apapun yang akan panjenengan lakukan selama panjenengan terjaga akan tersempurnakan. Dan ini saya ulang, cara atau teknik tidur yang baik dan tepat. Ketika malam hari panjenengan merasakan kantuk, jangan ditolak. Jangan ditolak. Beranjaklah ke tempat tidur. Namun setelah sampai di tempat tidur, jangan langsung ngeblak. Duduk bersilah dulu, melakukan patrap samadhi mijil sowan. Kalau ini terlatih, nanti panjenengan akan mengerti dan memahami. Bahkan mengetahui perbedaan mana kehendak 4 anasir, mana kehendak hidup panjenengan. Kalau ngantuknya panjenengan itu kehendak anasir, ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan, ilang ngantuknya. Tapi kalau ngantuknya panjenengan itu kehendak hidup, selesai melakukan patrap samadhi mijil sowan, langsung turu pulas. Kalau ini panjenengan bisa dijadikan kebiasaan, nanti panjenengan bisa hafal, kesananya itu bisa tahu, bisa paham, bisa mengerti mana kehendak hidup, mana kehendak anasir. Kalau gerak, semua gerak itu hidup yang menggerakkan. Tapi yang menghendaki gerakan itu belum tentu hidup, karena di dalam diri kita ada 5 ruh, 4 anasir dan hidup. Prakteknya, setelah duduk bersila,
siap melakukan patrap samadhi, langkah pertama lakukan palungguh jati terlebih dahulu. Ingat, palungguh pambuka panjenengan sudah berganti menjadi palungguh jati yang biasanya bersabda sedulur papatku lungguha ingkang prayoga berubah menjadi sedulur papat kalimo pancer kumpula nunggal suci, karena panjenengan sudah berada di ranah suci. Nggih. Setelah melakukan patrap palungguh dan bersabda palungguh jati, berlanjut kemudian ke patrap kunci. Lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, berlanjut lagi ke patrap paweling. Lalu membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Berlanjut lagi ke patrap mijil, kemudian bersabda mijil sowan. Setelah bersabda mijil sowan, turunkan tangannya di posisi yang nyaman. Lalu bernapaslah dengan nyaman pula. Nah, kalau posisi tangannya sudah nyaman, napasnya juga sudah nyaman, kemudian nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat. Maksudnya tidak usah berpikir apa-apa, tidak perlu membatin apa-apa, tidak usah dan tidak perlu berkeinginan apapun, cukup diam bersamadhi. Karena arti maksud daripada samadhi adalah diam. Dan diam yang sesungguhnya adalah wahyu pancalaku. Sedangkan 5 ayat dari wahyu pancalaku adalah pertama, berserah diri atau pasrah kepada Rama. Kedua, menerima apapun keputusan Rama. Ketiga, mempersilahkan kuasa Rama. Kalau sudah 3 ayat ini panjenengan praktekkan, maka panjenengan akan bisa merasakan kenyataan kuasane Rama. Nah, kalau panjenengan bisa menikmati rasa kenyataan kuasanya Rama, sudah pasti panjenengan bisa menebar atau melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama, bukan berdasarkan ego, pamrih, arogan. Apapun yang terjadi selama samadhi tidak perlu digubris. Jangan sekali-kali mengaktifkan pikiran, mengaktifkan hati, apalagi mengaktifkan syahwat. Biarkan saja proses itu terjadi. Cukup diam. Ketika panjenengan diam, berarti panjenengan sudah berserah diri kepada Rama, sudah pasrah kepada Rama. Ketika panjenengan diam, berarti panjenengan sudah menerima apapun keputusan Rama. Ketika panjenengan diam, berarti panjenengan sudah mempersilahkan Rama untuk mengambil alih semua kepentingan-kepentingan panjenengan, keperluan-keperluan panjenengan, kebutuhan-kebutuhan panjenengan. Semuanya sudah diambil alih sama Rama. Lah kalau sudah begitu, selain diam, kita harus apa? Tidak ada. Kita hanya bisa diam kalau sudah seperti itu. Ukurannya kepuasan, nggih. Ukurannya adalah kepuasan, laku suci menuju abadinya panjenengan. Kalau panjenengan sudah merasa puas dengan diam itu, akhiri dengan palungguh sare, yang sabdanya sebagai berikut. Asma sejatinya disebut lungguha ingkang prayoga, ragane badhe sare atau istirahat tilem. Reksanen murih kelaksanan sare atau murih kelaksanan
istirahat tilem. Kanthi teguh rahayu slamet. Diam sejenak, kemudian membaca kunci sembari merebahkan tubuh atau badan. Jika ngantuknya tidak hilang. Kalau ngantuknya hilang, berarti ngantuke panjenengan itu kehendak anasir. Maka lakukan palungguh panutup, jangan palungguh sare, nggih. Kalau ngantuknya hilang, berarti samadhi diakhiri dengan palungguh panutup, bukan palungguh sare. Karena apa? Karena itu kehendak anasir, dan anasir kehendaknya menjadi hilang karena tertindih kuasanya hidup. Lah, nanti bangun dari tidurnya mau jam berapapun itu, nggih, jangan langsung beranjak dari tempat tidur. Duduk bersilah dulu untuk melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Setelah duduk siap melakukan patrap samadhi, langkah awal lakukan patrap mijil. Kemudian bersabda mijil toto lenggah. Sesudah bersabda mijil toto lenggah, kemudian berlanjut ke patrap paweling dan membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Kemudian berlanjut lagi ke patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian tangannya diturunkan ke posisi yang nyaman. Lalu bernapaslah dengan nyaman pula. Kemudian bersamadilah walau sejenak, najanto mung sawetara. Usahakan bisa bersamadi. Karena apa? Karena patrap samadhi mijil toto lenggah akan menentukan gerak-gerik panjenengan selama belum tidur lagi. Yeah. Jika dirasa samadhinya sudah cukup, akhiri dengan palungguh panutup. Selesai dan silahkan beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya, selebihnya kesempurnaan abadi atau suci yang baru saja panjenengan capai malam ini itu harus dipertahankan. Jangan sampai ternoda, jangan sampai terkotori, apalagi lepas menjadi hak panjenengan. Karena pencapaian ini hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup, tidak bisa diulangi lagi. Selain dipertahankan, kesempurnaan abadi atau suci yang panjenengan raih malam ini juga harus diperluas. Kenapa harus diperluas? Agar panjenengan bisa menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki. Jika tidak diperluas, ini bersifat pribadi. Jika tidak diperluas, ini bersifat pribadi. Artinya, panjenengan tidak bisa menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki. Agar supaya panjenengan bisa menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki, maka kesempurnaan abadi atau suci yang malam ini baru saja panjenengan capai harus diperluas selain dipertahankan. Caranya mempertahankan, berlatihlah sesering mungkin melakukan patrap samadhi manunggal jati. Itu adalah cara untuk mempertahankan hasil laku gemblengnya panjenengan malam ini. Sedangkan praktek patrap samadhi manunggal jati sebagai berikut.
Ini harus panjenengan latih sesering mungkin. Bebas waktunya terserah jenengan, nggih. Prakteknya, setelah duduk bersila, siap melakukan patrap samadhi, langkah awal, lakukan patrap palungguh. Kemudian bersabda palungguh jati. Setelah selesai palungguh jati, berlanjut ke patrap kunci. Lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, lalu turunkan tangannya di posisi yang nyaman. Bernapas dengan nyaman pula. Kemudian menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, menonaktifkan syahwat. Itu adalah prakteknya. Sedangkan ilmu pengertian dan ilmu pemahaman serta ilmu pengetahuan tentang patrap samadhi manunggal jati adalah sebagai berikut. Di dalam diri kita ada 5 ruh. Masing-masing merasa punya kuasa untuk menghendaki tubuh kita yang satu ini. 4 anasir dan hidup. Sesungguhnya yang mempunyai hak menguasai tubuh kita ini adalah hidup, bukan anasir. Anasir diberikan oleh Romo untuk menjadi pembantunya hidup, untuk menjadi alatnya hidup, untuk menjadi pirantinya hidup, bukan untuk menguasai tubuh kita. Nah, agar supaya tubuh kita yang satu ini tidak menjadi rebutan 5 ruh yang ada di dalam diri kita, maka diperlukan patrap samadhi manunggal jati. Yang tak lain dan tak bukan adalah satu-satunya cara, satu-satunya teknik untuk mempertahankan pencapaian laku gembleng panjenengan malam ini. 4 anasir di dalam diri kita memiliki banyak sebutan. Namun dari sekian banyak sebutan, sebutan yang paling gampang dan mudah diingat dan dihafal adalah sebutan sebagai mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Dari sekian banyak sebutan, yang paling gampang dan mudah diingat, dihafal adalah sebutan mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Itu adalah saudara 4 kita atau 4 anasir kita yang seringkali berusaha menghendaki tubuh kita, merebut kekuasaan hidup. Masing-masing 4 anasir atau sedulur papat kita tersebut mutmainah, aluamah, amarah, supiyah ini memiliki tempat dan tugas sendiri-sendiri. Sebutan dan tempat mereka berempat di dalam diri kita tidak boleh lupa. Apalagi sampai tidak tahu. Kalau kita lupa atau tidak tahu, sudah pasti kita akan selalu jadi rebutan. Tubuh kita yang satu ini akan selalu jadi rebutan mereka berempat dengan hidup. Hidup adalah ruh Tuhan. Artinya, ketika 4 anasir berusaha merebut kekuasaan hidup tentang tubuh kita yang satu ini, hidup pasti ngalah. Ndak mau ngelawan, narungnya ora gelem. Dia tetap ngalah. Sehingganya kita sering bergerak dan bergerik atas kehendak 4 anasir. Sedangkan hidup yang seharusnya berkuasa duduk manis.
Masing-masing 4 anasir tersebut mutmainah, bertempat tinggal di mata. Tugasnya melihat atau memperhatikan. Aluama bertempat tinggal di hidung. Tugasnya mencium. Amarah bertempat tinggal di telinga. Tugasnya mendengar. Sedangkan supia bertempat tinggal di lidah atau mulut. Tugasnya merasakan atau menikmati. Dan panjenengan tidak boleh lupa ini. Yeah. Selain 5 ruh di dalam diri kita, ada 3 singgasana yang sangat luar biasa. Selain 5 ruh, di dalam diri kita ada 3 singgasana yang amat sangat luar biasa. Bahkan dunia yang panjenengan lihat beraneka ragam isinya dan luasnya tak terbatas oleh panca indera, itu ada di dalam diri kita. Dikarenakan adanya 3 singgasana tersebut. Dan 3 singgasana ini merupakan tempat hidup ketika bertahta. Apakah 3 singgasana itu? 1. Baitul Makmur. Dalam istilah awamnya disebut sebagai otak yang ada di dalam kepala kita. Yang kedua, Baitul Muharram. Yang dalam bahasa awamnya sebagai hati. Yang ada di balik dada kita. Yang ketiga adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang dalam bahasa awamnya adalah kelamin yang ada di balik celana kita. 3 tempat inilah singgasana ketika hidup panjenengan bertahta untuk menjalankan tugas yang dia emban dari Maha Suci. Namun hidup kita tidak akan mau bertahta di 3 singgasana ini jika 3 singgasana ini ternoda atau kotor. Kenapa? Karena hidup itu suci. Dan malam ini ketambahan lagi, hidup panjenengan yang sudah suci itu tadi, hidup panjenengan yang memang suci itu tadi, berhasil mengingat kembali kesuciannya. Berhasil mengetahui kembali sucinya, memahami kembali sucinya, mengerti kembali sucinya, yang seumur hidup selalu dikelabui oleh 4 anasir, sehingga hidup panjenengan tidak menyadari tentang kesuciannya, tidak bisa mengetahui tentang kesuciannya, tidak bisa memahami tentang kesuciannya, tidak bisa mengerti tentang kesuciannya. Karena hampir di setiap saat hidup panjenengan dikuasai oleh 4 anasir panjenengan. Malam ini hidup panjenengan sudah mengenal sucinya sendiri, sudah mengetahui dan menyaksikan asal usulnya sendiri. Artinya hidup panjenengan sudah memegang kendali kekuasaannya dengan sangat penuh. Kalau sampai 3 singgasana ini ternoda, terkotori,
apalagi panjenengan berkhianat atau mengkhianati hukum hidup, maka hidup tidak akan pernah mengampuni panjenengan lagi. Dulu hidup maha pengampun karena dia masih bodoh, belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui sucinya, belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui kekuasaannya. Malam ini dia sudah mengerti, memahami, dan mengetahui sucinya, kekuasaannya. Artinya panjenengan sudah tidak bisa main-main lagi dengan hidup panjenengan. Mau tidak mau, suka tidak suka, panjenengan harus sendika dawuh kepada hidup panjenengan. Karena kedepannya apapun yang akan panjenengan lakukan adalah hukum hidup. Dan hidup tidak akan pernah mau bertahta di singgasana yang ternoda atau terkotori. Paham ya? Sedangkan detail prakteknya, setelah duduk bersila siap melakukan patrap samadhi, langkah awal lakukan terlebih dahulu patrap palungguh. Setelah melakukan patrap palungguh, kemudian bersabda palungguh jati. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Setelah bersabda atau memerintah 4 anasir atau menyuruh sedulur papat, masih tetap dalam keadaan patrap palungguh, segera giring mereka berempat menuju kepada cakra otak. Cakra otak adalah merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana pertama tersebut, Baitul Makmur atau otak. Cakra otak berada, titiknya berada di tengah-tengah antara kedua alis. Ketika panjenengan patrap kunci, kedua jari telunjuk panjenengan itu nempel di cakra otak. Nah, disitulah letak titik hotspot cakra otak. Setelah bersabda palungguh jati, segera giring mereka berempat menuju ke cakra otak. Caranya gunakan tugasnya mereka masing-masing. Mata, tempat di mana mutmainah tinggal, bertugas melihat atau memperhatikan. Maka gunakan mata untuk melihat atau memperhatikan cakra otak. Aluama yang tinggal di hidung, tugasnya mencium, maka gunakan hidung untuk mencium cakra otak. Amarah yang tinggalnya di telinga, maka gunakan telinga untuk mendengarkan cakra otak. Sedangkan supiah yang tinggal di lidah atau mulut, tugasnya merasakan, maka gunakan mulut kita untuk merasakan cakra otak secara bersamaan. Jangan satu persatu, bersamaan. Karena mereka berempat podo-podo sektine. Kalau tidak bersamaan, mereka merasa salin mendahului, engkau tukaran malah tidak bisa, ya. Tidak bisa diperintah. Karena apa? Karena mereka berempat sibuk bertengkar. Agar pertengkaran itu tidak terjadi, maka perjalankan atau arahkan mereka berempat secara bersamaan. Tanda sebagai kalau 4 anasir atau sedulur papat sudah sampai manunggal di cakra otak, maka di tengah-tengah kedua alis kita terasa tebal kaya gringgingen. Nun sewu, cakra otak jenengan kenging napa niku? Dilatih nyoba ngelatih. Gosok. Enak-enak ae. Nggih. Kalau di tengah-tengah kedua antara alis atau kening kita terasa tebal kaya wong gringgingen, berarti 4 anasir atau sedulur papat panjenengan sudah manunggal sampai di titik hotspot cakra otak.
Langkah selanjutnya, perjalankan mereka menuju ke cakra jantung. Cakra jantung merupakan pintu gerbang memasuki singgasana Baitul Muharram. Cakra jantung, titik hotspotnya ada di detak jantung yang sejak pertama tadi sudah terkondisikan dengan patra palungguh. Nah, dalam proses tadi patra palungguhnya tidak robah, masih tetap seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti di langkah kedua kita tidak mencari posisi detak jantung karena sudah terkondisikan oleh patra palungguh. Caranya memperjalankan mereka menuju ke cakra jantung seperti apa? Mereka sudah manunggal di cakra otak. Lebih sederhana, maka gunakan otak untuk berpikir tentang detak jantung. Atau gunakan otak untuk mikiri detak jantung. Sing letake cetha, ya, sudah jelas terkondisikan sejak awal patra. Sebagai tanda kalau 4 anasir sudah sampai di cakra jantung, panjenengan bisa mendengar dan bisa merasakan detak jantung seiring atau seirama dengan denyut nadi. Di pergelangan tangan kita ada denyut nadi. Di dada sebelah kiri kita ada detak jantung. Nah, itu kan tepung. Patra palungguh yang baik dan tepat antara denyut nadi dengan detak jantung itu ketemu. Ya. Ketemu antara detak jantung dengan denyut nadi yang ada di pergelangan tangan, iki tepung. Itu patra palungguh yang baik dan tepat. Nggih. Lah, kalau panjenengan sudah bisa mendengarkan dan merasakan antara detak jantung dengan denyut nadi di pergelangan tangan kanan ini seiring, bareng tegese ora simpang siur, berarti mereka berempat sudah sampai di cakra jantung yang merupakan pintu gerbang masuk ke singgasana Baitul Muharram. Biarkan 4 anasir kita tinggal di cakra jantung untuk sementara waktu. Karena itu istana paling penting di kehidupan dunia ini. Agar mereka berempat hafal, bisa menghafal sikon singgasana Baitul Muharram. Robah patra palungguh menjadi patra kunci. Kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian hentikan terlebih dahulu patrap kuncinya. Cara menghentikan patrap kunci yaitu dengan memajukan kedua telapak tangan ke depan wajah. Dengan memajukan kedua telapak tangan ke depan wajah berarti patrap kuncinya sudah selesai. Setelah kedua telapak tangan berada di depan wajah alias patrap kuncinya selesai, kemudian pisahkan kedua telapak tangan ini dengan kesadaran. Artinya perlahan, ada penghayatan nggih. Jadi orang asal ngene. Nggih. Pisahkan dengan kesadaran. Nah, ketika kedua telapak tangan ini sudah berpisah, akan lahir rasa dan perasaan di sini. Nggih. Akan terlahir rasa dan perasaan di kedua telapak tangan ini. Walaupun posisinya berbeda, namun rasa dan perasaan yang terlahir setelah dipisahkan ini pasti sama. Pasti sama. Nah, rasa dan perasaan yang lahir setelah kedua telapak tangan ini dipisahkan, itu panjenengan nikmati dengan kesadaran rasa, cinta kasih sayang hidup panjenengan. Sembari menikmati, turunkan secara perlahan sampai di tumpuannya masing-masing.
Ketika kedua tangan ini sampai di tumpuannya yang masing-masing, secara otomatis 4 anasir atau sedulur papat kita yang tadi ada di cakra jantung turun menuju ke cakra kelamin yang merupakan pintu gerbang masuk ke singgasana Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Yeah. Nah, kalau kedua telapak tangan ini sudah sampai di tumpuannya masing-masing dan rasa itu muncul bersamaan ini, rasa apapun itu muncul di cakra kelamin, panjenengan diam total. Samadhi. Panjenengan diam total bersamadhi. Sedangkan samadhi sudah teramat sering saya katakan di sini ya, termasuk oleh para kadang yang menemani panjenengan selama laku gembleng. Caranya samadhi. Kalau panjenengan menemui atau mendapatkan keadaan seperti tadi, berarti panjenengan ada di dalam suci, berarti panjenengan ada di dalam kesempurnaan abadi. Maka pertahankan sakuwate jenengan. Nggih, pertahankan, matur nuwun sing akeh, matur nuwun terus. Pertahankan di situ. Nah, oleh ngerti-ngerti bedhog misale patrape bengi. Marga ora krasa. Nggih. Tapi kalau kedua tangan kita sudah sampai di tumpuannya masing-masing, rasa di titik hotspot cakra kelamin kok ora ono, nggih, panjenengan bernapas santai, nggih, bernapas santai, karo atur posisi. Nah, nek napase wis santai, baru mulai menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, menonaktifkan syahwat. Tidak usah berpikir apapun, tidak usah membatin apapun, tidak perlu berkeinginan apapun, apalagi sampai nebak tanganku wis mudhun tekan ngesor kok urung metu-metu rasane jangan ya. Ini sudah dinonaktifkan semua soalnya. Diam total alias diam samadhi. Ketika rasa itu muncul di titik hotspot cakra kelamin, nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan. Berhasil menikmati, diam total. Diam. Kalau sudah berhasil menikmati, matur nuwun terus menengo total. Ingat, jangan lupa, kalau panjenengan mendapatkan keadaan seperti saya temani tadi, berarti panjenengan ada di dalam suci, berarti panjenengan ada di dalam kesempurnaan abadi. Maka pertahankan semampu panjenengan. Istirahatnya, kalau terasa nyaman tidak perlu palungguh panutup. Kalau kurang nyaman, lakukan palungguh panutup. Latih terus patrap samadhi manunggal jati ini sesering mungkin. Di luar patrap samadhi manunggal jati, ini adalah cara dan teknik terbaik untuk memperluas suci, untuk memperluas kesempurnaan abadi hasil laku gembleng panjenengan malam ini. Tidak perlu macem-macem, tidak perlu neko-neko, tidak perlu banyak bicara. Lakukan sebanyak mungkin, lakukan sesering mungkin. Kebaikan-kebaikan
berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak tingkah. Yang penting panjenengan praktek melakukan kelakuan baik, pemerhatian baik, pendengaran baik, prasangka baik, kelakuan baik, berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Walaupun panjenengan tidak banyak bicara, walaupun panjenengan tidak banyak tingkah, kalau kebaikan yang panjenengan lakukan semakin luas, dunia akan menilai panjenengan. Sebaliknya, walaupun panjenengan banyak bicara, tapi kalau keseharian panjenengan nggak ada baiknya, wah, tonggone panjenengan bae nyepatane balik. Kira-kira gitu nggak? Itu adalah cara dan teknik terbaik untuk memperluas hasil laku gembleng panjenengan. Selebihnya tidak perlu cawe-cawe. Selebihnya tidak perlu ikut campur urusane Rama, kuasane Rama. Apalagi sampai merebut pekerjaannya Rama. Kita tidak akan mampu merebut pekerjaannya Rama. Kita tidak akan mampu ikut campur urusannya Rama, itu nggak mampu. Yang bisa menyelesaikan urusannya Rama ya Rama sendiri. Yang bisa menyelesaikan, melakukan kekuasaannya Rama ya Rama sendiri, bukan kita. Maka kita tidak perlu cawe-cawe urusan Rama, tidak perlu ikut campur kuasanya Rama. Terus lakukan kebaikan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama itu sendiri. Karena apa? Karena kita dicipta untuk itu. Kita dirancang untuk itu. Kita didesain untuk itu. Jadi jangan coba-coba keluar dari desain. Kalau dalam bahasa awamnya, kita ditakdirkan untuk itu. Jadi jangan coba-coba kita keluar dari takdir. Oke. Dan yang paling penting dari yang sudah saya informasikan tadi adalah hasil dari patrap samadhi manunggal jati yang terbawa bergerak dan bergerik. Itu yang paling penting. Artinya ketika panjenengan selesai melakukan patrap samadhi manunggal jati, rasa apapun, perasaan apapun yang bisa panjenengan ingat, nikmati sembari apapun. Satu misal, setelah melakukan patrap samadhi manunggal jati, panjenengan punya perasaan tidak enak, perasaan tidak tenang, perasaan tidak nyaman. Lah, perasaan tidak enak, tidak tenang, tidak nyaman itu panjenengan nikmati sambil berkegiatan apapun, sambil obah polah maksudnya. Atau selesai melakukan patrap samadhi manunggal jati, dapat rasa tenang, rasa enak, rasa nyaman. Lah, rasa tenang, enak, nyaman itu panjenengan nikmati sembari bergerak atau obah polah apa wae. Semampu panjenengan. Itu sudah otomatis. Di setiap saatnya pasti bertambah. Satu misal malam ini panjenengan melakukan itu dan mampu mempertahankan hasil samadhi 1 jam. Berikutnya ketika panjenengan melakukan lagi pasti nambah kemampuan itu. Jadi 1 jam punjul 5 menit.
Nanti panjenengan melakukan lagi, nambah 5 menit lagi, katakanlah seperti itu. Jadi setiap waktunya otomatis akan bertambah kekuatan panjenengan untuk mempertahankan hasil samadhi manunggal jati. Nah, kalau panjenengan mempertahankan hasil samadhi itu sudah maksimal, panjenengan akan menemukan titik klimaknya mijil. Kalau panjenengan sudah menemukan titik klimaknya mijil, panjenengan bisa mijilake Rama. Nah, kalau sudah bisa mijilake Rama, monggo kersa panjenengan silahkan diputuskan sendiri, silahkan disimpulkan sendiri, karena sudah tidak ada bedanya antara panjenengan dengan Rama. Sebelum itu saya hanya mampu mengingatkan. Jika panjenengan mau, saya ingatkan. Yeah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah ini saya tidak bisa berbuat apa-apa karena panjenengan sudah sama dengan saya. Tinggal satu rumah dengan saya, tinggal satu kamar dengan saya, tinggal satu tempat tidur, satu kasur, satu bantal dengan saya. Jadi ora ono bedane. Nggih. Maka sebagai teman, margo sak omah nggih. Sak omah, sak kamar, sak kasur, berarti kan kanca nek dudu keluarga. Nek kanca keluarga kan iso ngelingke. Semono uga nek gelem dielingke. Tapi kalau panjenengan sudah bisa mijilake Rama, berarti panjenengan lebih tinggi dari saya. Nah, untuk bisa mijilake Rama, kita harus mengetahui titik klimaknya mijil. Ya. Untuk bisa mijilake Rama, berarti kita harus mengetahui titik klimaknya mijil. Nah, titik klimaknya mijil ini tidak bisa diberitahu sama orang lain, itu tidak bisa. Harus tahu sendiri. Nah, untuk bisa tahu sendiri, maka dibutuhkan pelatihan laku patrap manunggal jati sesering mungkin. Semakin sering melakukan pelatihan patrap samadhi manunggal jati, ya semakin cepat bisa mengetahui titik klimaknya mijil. Ini udah terakhir nih. Nggih. Mengetahui titik klimaknya mijil itu wis pungkasan, ora ana sing ngungkuli kuwi maneh. Nggih, ora ana. Kalau dalam bahasa pendidikan wis wisuda niku namanya. Wis dadi profesor. Utawa dokter Andes. Lah wis dadi profesor. Ya berarti CS-an karo wong edan bagus. Selagi panjenengan belum menemukan atau mengetahui titik klimaknya mijil, sebagai wawasan atau pengetahuan tambahan, simak video-video saya. Dan apa yang sudah saya uraikan itu sudah lebih dari cukup. Nggih. Selamat. Melu ae salaman nih. Sih. Awas itu asbak itu. Awas Mas, asbak itu. Keti sini. Keti. Mas culno Mas. Keti sini Keti. Melu sibuk dek nih. Woi. Sini sayang sini.
Selanjutnya ini ada kenang-kenangan dari saya. 2 buku nih. 1 putih, 1 merah. Ini bukan ijazah loh nih. Ini bukan ijazah, tapi ini buku kenang-kenangan dari saya. Buku putih ini adalah buku pedoman gelar rasa. Sedangkan buku merah ini adalah buku kunci The Power. Di dalam buku merah ini saya menulis tentang ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan dari berbagai macam keyakinan, mulai dari agama sampai ke kepercayaan-kepercayaan. Saya ambil intinya, saya rangkum menjadi satu untuk mencerna apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Sehingganya dengan buku merah ini, apapun keyakinannya langsung klik kemana arahnya. Itu ada di dalam buku merah ini. Tapi saya bawain satu mawon, karena panjenengan satu wilayah, jadi nanti bisa difotokopi di rumah. Sedangkan buku putih ini adalah merupakan buku pedoman gelar rasa. Maksudnya itu contoh-contoh, contoh-contoh praktek ketika panjenengan berkeluarga, ketika panjenengan bergaul, ketika panjenengan bermasyarakat dan lain-lain. Itu ada contoh-contohnya di buku putih ini, di buku pedoman gelar rasa. Artinya panjenengan harus mempelajari buku putih ini, harus mempelajari. Namun apapun yang saya tulis di dalam buku pedoman gelar rasa ini, di dalam buku putih ini masih belum maksimal. Apapun yang saya tulis di sini sebagai contoh-contoh praktek tetap belum maksimal karena ini dari saya. Maksimalnya panjenengan bisa menciptakan karya sendiri berbahan dari apa yang saya tulis di buku putih ini. Monggo ditumbang telu. Nek sing abang kok difotokopi. Cukup nggih? Sukses, selamat, berkah buat panjenengan semuanya. Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Matur suwun, matur suwun. Nggih, sukses. Karena laku gembleng panjenengan sudah selesai, maka dimulai malam ini panjenengan saya beri kebebasan. Monggo kersa, ya. Monggo kersa. Arep balik monggo kersa, ora balik monggo kersa. Yang penting panjenengan sudah bebas dari laku gembleng. Kalau belum pulang, di sini kan masih ada kadang yang sedang laku gembleng. Artinya kadang kita yang masih laku gembleng itu sedang mempraktekkan tulisan yang saya tempelkan di dinding. Ya, jadi tolong bantu mereka ya. Jangan diganggu, nggih. Selama belum pulang. Walaupun belum pulang, apa yang sudah saya motivasikan tadi mulai dipraktekkan. Jadi prakteknya aja ngenteni mengko ning omah. Terutama tentang tata cara tidur yang baik dan benar, nggih. Syukur gage patrap samadhi manunggal jatine bisa dipatrapkan mulai dari sini sebelum pulang, nggih. Selebihnya nanti uripe panjenengan sendiri yang akan menuntun. Guru sejatine panjenengan dhewe sing bakal nuntun. Selebihnya itu, nggih. Wah, kayaknya komplit kuwi, nggih. Komplit. Komplit kuwi. Oh, mbiyen Mbah Parmono ora komplit kaya ngono kuwi. Ora yo, Mbak. Ora ditunggu. Komplit. Nanti kan banyak apa ning video kan akeh. Tinggal nyimak aja. Si Keti njaluk direkam. Sip. Keti Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Keti. Keti kaing kaing kaing. Keti kaing 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 kaing.
Ayo lari-lari. Ya anake capak iye. Anake capak iye. Anake capak. Inyong anake Sarno, Pak. Sarno kuwi siapa sih? Kae sing Purbalingga, Pak. Sing kaya Semar. Oh. Bapakne Rika.